Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita hari ini berada di tengah-tengah bulan Oktober tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dan juga kami berterima kasih untuk Tuhan yang setia meneguhkan iman kami melalui firman-firman-Mu. Kiranya hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 yang berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami penolakan? Atau Bapak Ibu jelas-jelas mengalami ada pihak tertentu yang menghambat Bapak Ibu Saudara ketika ingin melakukan sesuatu atau menginginkan mendapatkan perbuatan yang baik dari Tuhan ataupun dari sesama. Nah Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Bartimeus, seorang yang buta dan kemudian dia menjadi pengemis. Ketika ia melihat Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus, Bartimeus ini tidak tinggal diam. Ketika dia dengar bahwa Yesus orang Nazaret yang popularitasnya sudah seperti itu, cerita-cerita tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, cerita mengenai kuasa Tuhan yang bekerja melalui Tuhan Yesus itu telah didengarkan oleh Bartimeus. Bartimeus mempergunakan kesempatan ketika Tuhan Yesus melewati, ya, dapat dikatakan Tuhan Yesus melewati atau Tuhan Yesus datang di tempat di mana ia berada. Nah, dikatakan dalam Injil Markus bahwa pada saat itu Bartimeus menggunakan kesempatan. Dia menyapa Yesus, dan bukan menyapa dengan cara sekedar menyapa saja, tetapi dia betul-betul memanggil Tuhan Yesus, ya. Dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini penegasan banget Bapak Ibu Saudara, penekanan banget gitu. Jadi tengah-tengah ada orang banyak berbondong-bondong. Lalu Bartimeus, si orang buta ini juga ada di situ. Dia betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Dia teriak, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu bukan cuma itu Bapak Ibu. Bartimeus mendapatkan hambatan. Ketika dia berseru kepada Yesus seperti itu, dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Mungkin orang mengatakan, "Sudah kamu diam gitu. Jangan ribut, jangan berteriak, jangan berisik," barangkali ya. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Intinya ia mendapatkan hambatan. Lalu bagaimana sikap Bartimeus menghadapi hambatan ini Bapak Ibu Saudara? Apakah dia kemudian menjadi kecewa, menjadi tawar hati, menjadi putus asa, lalu kemudian dia mundur untuk menjadi orang
yang diam saja tidak berbuat apa-apa. Oh ternyata tidak, dikatakan bahwa ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Wow, Bapak Ibu, luar biasa. Saya membayangkan kalau saya Bartimeus pada waktu itu, saya sedang membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan Tuhan untuk sesuatu di dalam diri saya. Lalu kemudian ada orang banyak, begitu banyak gitu, dibatan orang banyak Bapak Ibu, menghalang-halanginya, menghambatnya. Gimana ya? Tapi dikatakan Bartimeus ini semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus. Artinya betul-betul membutuhkan kekuatan dari dalam dirinya untuk tidak peduli atau tidak mau dihambat oleh orang banyak yang memang dengan sengaja untuk menghambat dia. Sehingga dia terus berjuang. Kalau kita analogikan dengan kehidupan kita sekarang ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya permohonan-permohonan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita dan juga di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Kita punya tujuan-tujuan baik. Tetapi kita juga mendapatkan hambatan-hambatan, baik itu dari dalam keluarga sendiri, dalam rumah sendiri maupun dari orang lain. Apakah hambatan-hambatan itu akan membuat kemudian kita berhenti untuk berusaha, untuk berhenti untuk berbuat baik, atau justru kita semakin gigih berjuang untuk tetap berbuat baik, untuk tetap rajin berdoa, untuk tekun berdoa, untuk tekun menyampaikan hal-hal yang kita ingin mendapatkan perhatian dari Tuhan. Contohnya Bapak Saudara, hal-hal itu tidak harus untuk kepentingan kita sendiri. Umpamanya kita mau berdoa untuk negara kita. Kita ingin memperoleh pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang pinter, tapi bukan cuma pinter saja, tapi pemimpin yang baik hatinya, pemimpin yang peduli, berjuang, bekerja keras untuk rakyat. Nah, kita punya kepentingan-kepentingan itu terhadap Tuhan. Dari Tuhan, kita mau menyampaikan itu kepada Tuhan. Lalu kemudian kita melihat kenyataan di lapangan, di sekitar kita, itu bisa menjadi hambatan dari permohonan kita. Nah, kita mau berhenti, mau menyerah, atau kita seperti Bartimeus, kita semakin giat, kita semakin semakin tekun untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan, untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk orang-orang lain yang kita tahu membutuhkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketekunannya ini mendapat respon Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berhenti, dikatakan Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Wow, Tuhan Yesus seolah-olah memerintah murid-muridnya atau menghimbau murid-muridnya untuk panggil Bartimeus. Bartimeus mendapat respon dari Tuhan Yesus. Lalu saya merinding ketika membaca kalimat ini. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Berulang kali saya baca kalimat ini, saya merinding. Wah, luar biasa, dari tadinya dia berseru kepada Tuhan dan entah akan mendapat respon Tuhan atau tidak. Lalu orang banyak yang tadinya menghambat dia. Lalu karena sikap Tuhan Yesus yang begitu hebat, orang banyak ini juga bahkan murid-muridnya terus menjadi berubah sikap mereka, sehingga mereka mendekati Bartimeus dan mengatakan, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Jadi Tuhan Yesus digambarkan sosok yang luar biasa, sosok yang sepertinya hampir tidak terjangkau oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus bisa berikan kesempatan kepada seseorang untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus, wah itu luar biasa. Bartimeus mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Lalu dialog yang luar biasa juga. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus. Lalu dengan santun dan dengan hormat, makanya Bartimeus memakai kata Rabuni. Itu artinya sebutan kepada seseorang yang sangat ia hargai. Yang orang yang menyebutkan itu sangat menghargai orang. Jadi Bartimeus sangat menghargai Tuhan Yesus. Sehingga dia menyebut Tuhan Yesus Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru yang terhormat, tolong supaya aku dapat melihat. Dan
Tuhan Yesus memenuhi apa yang Bartimeus inginkan. Yakinlah bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan kita. Tuhan mampu untuk menyembuhkan setiap kita. Asalkan kita datang tekun kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan seolah-olah belum merespon situasi kita, jangan putus asa. Jangan berhenti bertekun untuk tetap berdoa, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Suatu saat di waktu yang Tuhan tentukan, Ia menyembuhkan kita, Ia memulihkan kita. Yang Tuhan butuhkan adalah ketekunan kita dan iman percaya kita kepadanya. Selamat berjuang, selamat bertekun, selamat beriman di dalam Kristus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan iman kepadamu. Ketika ada hambatan-hambatan di dalam kami mengikuti Engkau dan mempercayai Engkau. Kiranya kuasa kesembuhan Tuhan, kuasa pemulihan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kami, di dalam persoalan-persoalan setiap kami, di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan kami, menjadikan kehidupan kami lebih baik lagi.